Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT An-Namiroh Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Umroh bersama kami berangkatnya dijamin 100%. Oke, untuk materi kali ini aku mau membahas tentang pengertian dan tata cara tawaf wada. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji, kepada Allah kita memohon pertolongan, kepadanya kita memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya, sehingga kita dapat dipertemukan lagi walaupun lewat online. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawaf wada merupakan istilah dalam agama Islam yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan umroh. Jenis tawaf yang satu ini dikerjakan ketika hendak keluar dari Mekah dalam antrian berpamitan dengan Baitullah. Pada hakikatnya, kaum muslimin melakukan tawaf dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat tertentu dan niat karena Allah, mulai dari Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama. Tawaf menjadi lambang dari perjuangan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk dekat dengan Allah. Selain ketika datang, orang yang hendak meninggalkan Mekah pun sepatutnya ingat dengan tujuan itu. Salah satunya dengan cara tawaf wada. Pengertian tawaf wada, sebelum menelaah lebih jauh mengenai tata cara maupun doa yang dipakai ketika melaksanakan salah satu jenis tawaf tersebut, umat muslim perlu mengetahui pengertian terlebih dahulu dari tawaf wada. Definisi tawaf wada disebut juga dengan tawaf as-sadar atau keluar, atau tawaf perpisahan. Adalah tawaf yang dilakukan ketika orang-orang akan keluar dari Mekah. Jenis tawaf ini merupakan amaliyah terakhir saat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mengenai hal ini, Imam Malik dalam Al-Muwatta menyatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, akhir dari ibadah haji adalah mengelilingi Ka'bah untuk berpisah atau tawaf wada, menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Tawaf wada hanya dilakukan oleh orang-orang yang hendak keluar dari Mekah, sehingga bagi orang-orang yang menetap di sana tidak perlu melaksanakan tawaf ini. Begitupun bagi para perempuan yang haid, tapi wajib membayar fidyah. Dan untuk dasar hukumnya, sebagian ulama sepakat bahwa tawaf wada merupakan ibadah yang disyariatkan, dalam artian wajib dilaksanakan, namun tidak dengan Imam Malik yang menganggapnya sebagai sunnah. Adapun dalil wajibnya adalah sebagai berikut.
meninggalkan Mekah kecuali akhir keberadaannya ada di Baitullah melakukan tawaf. Sabda Rasulullah dalam HR Muslim dan Abu Daud. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi radhiyallahu an mengatakan bahwa pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i yaitu tawaf ini wajib dilakukan sebagai wujud penghormatan atas tanah haram. Pada dasarnya, jenis tawaf ini bukanlah sebagian dari manasik haji, melainkan ibadah tersendiri yang menurut pendapat yang lebih sahih harus dilakukan bagi siapa saja yang hendak meninggalkan, pergi atau keluar Baitullah. Ini dalilnya, tawaf wada bukanlah sebagian dari manasik, bahkan ia adalah ibadah tersendiri yang diperintahkan pada siapa saja yang hendak meninggalkan Mekah ke tempat yang boleh mengqashar sholat. Pendapat Al-Baghawi, Al-Mutawali, dan lainnya. Tata cara pelaksanaannya, dalam melaksanakan rangkaian ibadah, umat muslim tentu dituntun untuk memenuhi syarat dan ketentuan agar mencapai kata sah dalam ibadah. Ini tata cara pelaksanaan tawaf wada berdasarkan anjuran. Yang pertama, memenuhi syarat tawaf. Sebelum masuk pada pelaksanaan, pastikan memenuhi syarat. Terdapat dua syarat utama dalam melaksanakan tawaf wada, yaitu orang yang melaksanakannya merupakan afaqi atau orang yang tinggal di luar Mekah, dan orang yang tersebut suci dari haid serta nifas. Dua, memposisikan Ka'bah di samping kiri. Ketika hendak melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, seorang muslim dituntun untuk memposisikan Ka'bah di samping kirinya, kemudian berjalan ke depan setelah memposisikan, yaitu ke arah yang berlawanan arah dengan jarum jam. Ketiga, memulai tawaf dari Hajar Aswad. Pada Ka'bah terdapat batu hitam Hajar Aswad yang menjadi titik awal umat Islam memulai tawaf. Bagi orang-orang yang tidak mendapat tempat di dekatnya, maka lakukan tawaf mulai dari titik yang sejajar dengan posisi Hajar Aswad tersebut. Keempat, memulai dengan lari-lari kecil. Sebagaimana tawaf umumnya, tawaf yang satu ini juga dilakukan dengan berlari-lari kecil di putaran awal, yaitu sebanyak 3 putaran dari 7. Hal ini menjadi anjuran yang lebih baik dilaksanakan sebagaimana sunnah memposisikan diri di dekat Ka'bah. Kelima, berjalan biasa di putaran keempat dan seterusnya. Berbeda dengan 3 putaran awal, pada putaran keempat dan seterusnya, tawaf dilakukan dengan cara berjalan biasa sambil terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dapat mewakili sikap istiqomah seseorang untuk dekat dengan Allah. 6. Memperbanyak doa dan zikir. Berdoa dan zikir sepanjang tawaf adalah wujud dari usaha seseorang hamba untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir adalah mengingat Allah sedangkan berdoa memiliki banyak makna, salah satunya komunikasi vertikal. Dan untuk doanya adalah doa tawaf wada dan doa setelah melakukan tawaf wada. Untuk doa tawaf wada, insya Allah di buku panduan ketika umroh atau haji sudah ada ya, boleh dihafalkan atau dibaca. Dan untuk doa setelah tawaf wada juga ada di buku panduan. Oke, sampai di sini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma balighna ziyarah Makkah wal Madinah.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu yang menginginkan umroh ekonomi berangkat di tanggal 2 Februari 25 selama 12 hari, ini untuk harganya Rp33.700.000. Pesawatnya Lion langsung Jeddah. Untuk hotel di Mekah ada di Aziad Makarim selama 5 hari dan hotel Madinah ada di Nozul Royal selama 5 hari. Untuk paket 16 hari berangkat tanggal 8 Februari 25, pesawatnya sama Lion. Ini untuk harganya cukup murah, lebih murah dari yang 12 hari, yaitu Rp31.150.000 untuk kelas ekonomi. Untuk hotel di Mekah ada di Rehab Taqwa selama 5 hari dan di Madinah ada di Raubat Sofwa 9 hari. Untuk kelas VIP ada keberangkatan tanggal 10 Februari 2025 selama 16 hari ya. Untuk hotelnya ada di Anjum untuk di Mekah selama 5 hari dan di Madinah selama 9 hari ada di Al Ansor Golden Tulip. Untuk harganya yang hotel di Anjum Rp38.400.000 dan untuk di Mekah Tower di Mekah selama 5 hari dan di Madinah selama 9 hari ada di Al Ansor Golden Tulip. Harganya Rp36.650.000. Nah itulah ya untuk harga di kelas VIP. Untuk hotelnya di Anjum dan di Mekah Tower terpaut sampai dengan 250.000 saja. Oke, untuk Bapak Ibu yang menginginkan umroh bersama kami silahkan hubungi kami ya dan WA di nomor yang telah tertera di atas. Oke, terima kasih telah menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.